Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan sebelumnya terkait nama channel ini. Yang awalnya nama channel ini adalah David Covid, sudah saya ubah menjadi Daviatul Umam. Kenapa saya ubah? Karena nama David Covid yang mulanya saya anggap unik menjadi tidak unik lagi ketika berhari-hari setelah channel ini dibikin. Saya cari berulang kali di pencarian YouTube, itu nama David Covid belum juga nongol. Malah yang banyak muncul itu ya Covid sialan itu. Sekarang saya akan membahas pekerjaan. Sebagaimana yang kalian lihat, pekerjaan saya sehari-hari berhubungan dengan semua barang yang ada di ruangan ini. Dari belanja, setelah belanja mengeceknya. Mengecek maksudnya mengecek setiap harga barang yang baru saya belanjain itu, kalau dijual segini hasilnya berapa, kalau dijual segini hasilnya berapa gitu. Terus menakarnya, menakar tepung, gula putih, minyak goreng, beras dan lain-lain, pokoknya ribetnya minta ampun. Terus juga menatanya, menata ke rak, ke etalase, ke atas kalau rencengan kayak gini, menata ke kulkas di luar. Juga yang paling penting adalah menjaganya baik-baik sebagai amanah, karena ini ada bosnya ya, bukan punya saya sendiri. Dan tak kalah penting adalah menjualnya. Kalau nggak dijual, gimana caranya dapat uang gitu kan? Saya tidak tahu sejak kapan orang Madura memilih berniaga di perantauan sebagai jalan untuk mencari nafkah. Yang saya tahu pada tahun 2015, di mana waktu itu saya baru pertama kalinya merantau ya, tepatnya di daerah Tangerang, di mana waktu itu sudah banyak warung Madura yang ada di daerah Jabodetabek ini. Nah sekarang pada tahun 2020 ini, jangan tanya lagi, sudah terbilang alecet-lecet istilahnya kata orang Madura. Dalam artian antara warung yang satu dengan yang lainnya itu terbilang sudah hampir berdempetan begitu. Warung Madura punya ciri khas, di antaranya rata-rata buka 24 jam. Wah, semangat kerjanya emang layak diacungi jempol cuy. Walaupun saya sendiri nih sering banget ketiduran di atas kursi. Ciri khas yang lain dari warung Madura yaitu penataan barangnya yang cukup rapi. Ini bisa kalian perhatikan sendiri. Ini minumannya. Kemudian mie instan dan barang-barang yang lain. Ini rokoknya cukup rapi kan? Terus juga warung Madura diidentik dengan jual beras, yang mana berasnya ditaruh di dalam etalase juga kayak rokok. Nih. Jadi kalau bukan warung Madura, mungkin nggak ada deh beras ditaruh di dalam etalase kayak begini. Di depan rak biasanya ada celurit menggantung kayak gini ya. Ini juga menjadi ciri khas warung Madura. Sekaligus benda tajam ini merupakan senjata tradisional masyarakat Madura. Setiap pekerjaan kita tahu pasti ada enak dan gak enaknya. Adapun pekerjaan yang harus ditempuh dengan merantau ini, gak enaknya ya banyak pengorbanan yang harus dilalui terlebih dahulu. Seperti berpisah dengan keluarga, meninggalkan kampung halaman, yang bagi saya kampung halaman tak jauh beda dari orang tua kandung saya sendiri. Bagi saya ya. Gak enaknya ketika sudah nyampe di perantauan, nasibnya luntang-lantung, kerja siang malam, kurang istirahat, berangkat kerja, berangkat belanja nggak kenal panas, nggak kenal hujan,
Kalau cuma sakit kepala biasa atau demam ringan, ya tetap dipaksain bekerja, tetap dipaksain berangkat belanja gitu, belanja bensin, beras, barang-barang sembako, ya pokoknya gitu deh. Sedangkan enaknya kerja warungan kayak gini, ya selain dapat uang gajian tiap bulannya, dan itu wajar ya, kami bisa makan di tempat sepuasnya, makan apa saja, minum apa saja, bebas semaunya, paket semaunya ya. Beli pulsa, beli paketan, beli makanan yang enak-enak tanpa perlu mencomot dari uang tabungan. Itu enaknya. Jadi kami itu tinggal ngambil di kotak aja, di kotak warung. Tapi yang saya herankan sampai sekarang, entah kenapa semantap apapun makanan yang saya beli atau yang saya makan, belum pernah menyamai atau menandingi masakan ibu di rumah. Beneran loh. Bahkan saya pernah beli pizza yang sebelumnya sangat saya damba-dambakan. Ternyata setelah dirasa-rasa kok masih kalah jauh ya nikmatnya ketika saya makan kerupuk dengan sambal ulet di kampung. Kita juga tahu pedagang tidak akan lepas dari yang namanya pembeli. Nah, kurang lengkap rasanya jika konten yang sedang saya bahas ini tidak ada cerita tentang pembeli. Orang yang biasanya kita sebut-sebut sebagai raja itu, ada kalanya tidak pantas kita anggap sebagai raja. Toh kenyataannya juga bukan raja beneran kok. Kenapa saya bilang seperti itu? Pembeli terkadang tingkah ulahnya itu tidak mengenakan hati loh. Pertama, selain karena seringnya saya berhadapan dengan pembeli yang cenderung menggunakan tangan kirinya kalau ngasih uang, saya juga sering didatangi pembeli yang sifat manjanya itu kelewatan. Contohnya, masa iya cuma beli 2 saset minuman bubuk itu minta plastik. Ada juga yang beli beras cuma 2 liter, plastiknya minta di double. Ada juga yang manggil-manggil di luar sana tanpa turun dari motornya, dan barang yang ingin dibelinya itu minta dianterin ke sana. Parah kan? Itu baru pertama, tingkat bawah dalam kategori pembeli yang bikin kesel. Tingkat kedua, tak sedikit pembeli yang datang itu punya jurus bukannya. Saya ambil 2 contoh saja. Bang, beli pempes serenceng. Saya ambilin. Berapa bang? 23. Bukannya 17. Yaelah. Contoh yang lain. Beli rokok anu bang. Saya ambilin. Berapa bang? 16. Bukannya 15. Saya sempat mikir loh. Berulang kali saya mikir bahkan. Kata bukannya itu berpatokan kemana coba? Yang ketiga, ini pembeli nakal papan atas. Ini biasanya terjadi saat orang itu beli bensin. Pas udah dituangin bensinnya, orang itu biasanya akan mengeluarkan jurusnya. Jurusnya entar dulu. Begini, entar dulu ya bang, saya mau bla-bla dulu gitu. Sering banget saya ketipu sama orang semacam itu. Biasanya dia juga nitipin barang yang sudah tidak berharga. Contohnya STNK yang sudah tidak berlaku, HP jadul yang udah wafat gitu. Jadi bagi kalian yang udah yang sedang warungan kayak saya ini, berhati-hatilah sama orang kayak tadi. Karena dia persis sama dengan orang yang kita cintai tapi cuma memberi harapan palsu.